Selamat pagi Bu. Baik, perkenalkan nama saya Zita. Ini kalau boleh tahu namanya siapa? Senang sekali sama Ibu. Baik, saya di sini saat ini pukul 8 dan sudah siap nanti ya Ibu ya. Ibu bagaimana tanggal Ibu? Baik ya. Dan apa yang dirasakan Ibu sekarang? Saya ngerasa nggak pede depan orang, malas ya. Kita merasa nggak pede ya. Jadi apakah Mbak jalan sama menyendiri? Iya, saya memang sering menyendiri. Menyendiri ya. Oke. Seberapa sering menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini? Kalau seringnya nggak ngitung, tapi kayaknya jarang itu. Oh jarang ya. Iya. Seberapa sering dalam seminggu ketemu dengan rekan di luar rumah? Setiap hari, pada hari atau Nggak pernah sih. nggak pernah ya? Oh, apakah Mbak memiliki orang yang bisa diajak diskusi tentang masalah pribadi Mbak dan hal yang privat gitu? Kalau diajak diskusi sih saya nemu orang yang ada satu saya jarang. Oh jarang ya? Jarang banget. Jika Mbak sedang ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu misalnya masalah finansial gitu Mbak? Kalau masalah finansial tidak ada. Itu ya, oke. Apakah jika seseorang berbuat baik pada Mbak, Mbak siap membalasnya? Ya kalau siap belum tahu mungkin ya bakal siap. Oke, terakhir, apakah Mbak melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi itu? Nggak ada. Nggak ada juga ya. Sebelum closing itu, Mbak dihadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan, keluarga, pendidikan, kebebasan menulis, agama, dan kemampuan menangkap. Apakah berdapat hubungan dengan orang yang dapat Ibu temui? Mungkin nggak ada sih. Berarti juga apakah Mbak menganggap diri Mbak itu dekat dengan orang-orang di orang lain? Ada beberapa cuma nggak semua. Mbak semua. Ya. Oke, apakah orang dalam hidup Ibu itu peduli pada Ibu? Saya nggak terlalu mengerti itu, jadi nggak tahu saya pedulinya tidak. Oh, jadi nggak tahu ya. Seberapa kuat sih kekuatan Mbak terhadap komunitas atau teman? Kurang. Agak kurang ya. Apakah Mbak merasa orang-orang itu dari tapi selalu merasa sendiri gitu? Iya, saya sih merasa kayak gitu. Jadi apakah Mbak merasakan ada kekosongan dalam diri Mbak? Ada sih. Ada. Menurut Mbak, apakah kebanyakan orang itu dapat dipercaya atau Mbak tidak bisa berhati-hati pada orang lain gitu? Saya kurang bisa hati sama orang lain gitu. Oh, kurang bisa berhati-hati. Iya. Apakah Mbak merasa orang hanya memanfaatkan Mbak? Iya, saya merasa nggak gitu. Saya Sering dimanfaatkan. Iya, kayak gitu. Apakah Mbak mempercayai perangkat desa, aparat, dagang atau sistem hukum? Nggak terlalu juga. Jika Mbak kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga tersebut akan dikembalikan? Ya mungkin saya ada niat untuk mengembalikan karena itu kayak saya. Mau dikembalikan gitu ya? Iya. Jadi apa yang membuat Mbak itu tidak tepat dengan orang lain? Ya itu sih nggak pernah, itu saya nggak percaya diri aja gitu loh, cuma malu Oh rasanya. iya, oke. Jadi Iya. apa saja sih yang dapat dilakukan saat sedang bersama keluarga biasanya? Biasanya sih saya yang cuma makan terus habis itu udah. Makan, sering ke kamar dulu ya? Iya. Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain ya? Ya mungkin ada sih, cuma saya lupa, tapi tetap pernah ada. Pernah ada. Apa sih yang menghambat Mbak saat berteman dengan orang lain? Yang hambat tuh minder-minderan gitu sih, mungkin gengsi-gengsi. Oh, gengsi. Oh, baik.
Apakah Mbak bersedia? Iya, semua. Bagus. Saya dan Mbak dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan kerugian dari interaksi ya Mbak. Berapa lama Mbak mau berbincang dengan apa mau 15 menit mau? 15 menit aja ya. Kalau berbincang di sini apa sudah nyaman? Dan pada saat ini Mbak Sheila bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan berhubungan dengan orang lain ya. Hal ini bisa berupa kurangnya jadi batas kedatangan dengan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurang hubungan yang memuaskan seperti yang sudah dikatakan Mbak tadi ya. Saya akan membantu untuk meningkatkan interaksi sosial agar Mbak dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat dari yang dapat serta lebih memiliki hubungan yang berkelanjutan. Mbak menyiapkan waktu, persiapan mental, dan juga pengetahuan untuk menerima informasi bantuan dan komitmen saling percaya. Menurut Mbak, apa sih keuntungan kita memiliki teman? Mungkin Lebih asik atau seru gitu? ya mungkin lebih adil. Jelas sekali ya Mbak ya. Nah kalau kemudian kita tidak punya teman, apa ya Mbak? Kita nggak bisa berinteraksi, nggak tahu sesuatu yang bikin saya. Jadi apa ya mungkin sebelumnya. Kalau begitu Mbak mau belajar teman dengan orang lain nggak? Iya, untuk memulainya sih Mbak bisa belajar dengan saya dulu lalu untuk perkenalan sebutkan dulu nama kita atau nama saya Afia, selanjutnya Mbak bisa menanya nama orang tersebut atau itu siapa ya gitu. Lalu senangnya dengan siapa sekarang? Ayo Mbak kalian bisa kita berkenal juga. Pada saya saja. Iya. Ya bagus sekali ya Mbak ya. Setelah kenalan dengan orang, nanti diajak ngobrol Mbak dengan hal yang menyenangkan gitu, misalnya tentang keluarga, hobi atau juga pekerjaan ya. Nah bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman Mbak? Mau ya? Bagaimana perasaan Mbak setelah kita melakukan ini? Berinteraksi. Belajar ya. Nah sekarang coba diulang kembali Mbak dan teman-teman Mbak sekarang perkenalannya. Ucapkan nama, terus kenalan diri, terus siapa, rumahnya di mana, begitu. Ya, baiklah nggak perlu dalam sehari Mbak bisa sekali latihan berbincang dan dengan orang lain 2 kali bisa nggak Mbak? Bisa ya, bisa kan ya. Dan baiklah jam berapa Mbak mau latihan? Jam oke ini ada jadwal kegiatan yang kita isi jam 11 dan jam 3 sore ya Bu ya. Dan Mbak adalah bercakap-cakap dengan teman-teman. Baiklah Mbak, bagaimana kalau besok kita berbincang tentang berbincang dengan teman baru dan latihan berbincang dengan teman baru dan berbincang ya apakah Mbak bersedia? Berarti jam 3 aja Mbak ya? Mbak mau berbincang di mana Mbak? Sini aja atau tempat lain? Sini aja ya? Oke, baiklah Mbak, kita